Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini kita bisa menyambung melanjutkan pelajaran kita Tauhid untuk kelas 12. Sebelumnya ya jangan lupa absen, kemudian nantinya like dan komen serta subscribe untuk setiap orang santri. Ya gratis kan? Gratis. Nah jadi kan, jadi sebelum nantinya tonton sampai dari awal sampai habis. Kemudian beri komen, artinya komen kesimpulan dari pelajaran yang kita pelajari hari ini. Ya walaupun masih kita dengan media daring belum bisa kita melaksanakan secara tatap muka. Ya kita sambung untuk pelajaran kita Tauhid untuk kelas 12 halaman 98. Wakhtalafa fil wujudi, dan ada perbedaan fil wujud, tentang wujud. Nah, jadi wujud ini ada di antara ulama tadi berbeda pendapat. Hal huwa nafsu zatil mawjud, apakah dia diri zat yang ada? Fala yakunu sifatan ala hadzal qauli, maka tidaklah menjadi sifat. Jadi wujud itu tidaklah menjadi sifat ala hadzal qaul, atas ini pendapat. Nah, jadi ada satu pendapat mengatakan bahwa wujud itu bukan sifat. Wa hadza mazhabu Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari. Inilah pendapat Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari. Beliau berpendapat bahwa wujud itu bukan sifat. Wa qad tasamaha syaikhu fi 'addihi sifatan, dan sungguh boleh, tasamha boleh, tajuz, dan sungguh boleh asy-syaikhu oleh syekh fi 'addihi menyebutnya atau menggolongkannya sifatan menjadi sifat. Li'anna sifata zaidatun ala dzati la nafsa dzati, karena sesungguhnya sifat itu zaidatun, tambahan, ala dzat, atas zat, la nafsa dzati, bukan diri daripada zat. Wa wajhut tasamuhi, dan wajah ataupun perbandingan bolehnya, annaka taqul, bahwa kamu katakan zatullahi mawjudan, zat Allah itu ada, fatasifuha bil wujudi lafzan, maka kamu mensifatkannya secara lafaz. Nah, maka kamu mensifatkannya dengan ada yang tadi, dengan lafaz. Wakila, dan ada lagi pendapat yang mengatakan huwa zaidun ala zat, dia itu tambahan atas zat. Fala tasamahu fi 'addihi sifatan ala hadzal qauli, maka tidaklah boleh pada menyebutnya atau menggolongkannya sifat atas ini qaul, atas ini pendapat. Nah, jadi ada perbedaan, berbeda pendapat ulama tentang wujud itu. Pengertian wujud, ada yang mengatakan wujud itu bukan sifat tapi tambahan terhadap zatnya atau dirinya Allah tadi. Kemudian ada juga yang mengatakan sifat. Nah, tapi dua-duanya benar. Jadi kita tarik kesimpulan
yang wajib kita ketahui itu artinya Allah itu ada, itu aja kesimpulan akhir. Nah, terserah beda pendapat antara ulama yang satu dengan yang lainnya. Nah, tapi kita ambil kesimpulan bahwa Tuhan itu ada. Nah, kemudian kita sambung lagi wal kidamu wal baqa, dan kidam dan baqa. Kidam artinya sedia dan baqa artinya kekal. Al-qidamu fi haqqihi ta'ala, kidam pada hak Allah Ta'ala, ibaratun an nafyil adami. Kidam pada hak Allah Ta'ala itu satu ibarat, satu ungkapan daripada menolak tiada. As-sabiqi lil wujud, didahului bagi adanya. Nah, jadi arti kidam itu Allah tidak ada didahului oleh sesuatu apapun. Yang awal-awal ada adalah Allah. Jadi Allah tidak ada didahului sesuatu apapun, baik itu misalnya makhluk hidup ataupun benda mati. Wa in syi'ta qulta, dan jika kamu kehendaki kamu katakan au an nafyil awaliyati lil wujud, atau daripada menolak ada awal bagi adanya, menolak daripada didahului bagi adanya. Artinya sifat kidam ini adalah menolak bahwa Allah itu tidak ada didahului sesuatu apapun. Au an-nafi iftitahil wujud, atau daripada menolak terbukanya wujud. Kulluha, seluruhnya, semuanya, bimakna wahidin, dengan arti yang satu, artinya sama, cuman beda kalimat, tapi kalau kesimpulannya sama. Artinya kidam itu adalah Allah ini sedia, arti sedia, Allah tidak didahului oleh sesuatu apapun. Dan kemudian lanjut lagi sifat yang ketiga, wal baqa'u, dan baqa'. Baqa' artinya kekal. Ibaratun an nafyil adamil lahiqi lil wujudi. Baqa' ini adalah satu pembelajaran, satu ungkapan daripada menolak tiada. Al-lahiqi dihubungi, lil wujudi bagi tiada, bagi adanya. Nah, jadi arti baqa' ini menolak tiada dihubungi bagi adanya. Artinya Allah ini tidak mungkin tiada. Ya, kalau bahasa lain, Allah ini tidak mungkin meninggal atau mati. Jadi Allah ini kekal untuk selama-lamanya. Au an-nafyi intiha'il wujudi, atau daripada menolak berakhirnya adanya. Jadi menolak, baqa ini menolak sifat daripada hancur, binasa, mati, atau ada kesudahan atau ada akhir. Nah, jadi kalau bahasa kitanya, nah Allah ini selalu ada selama-lamanya, kekal, tidak dari dulu sampai sekarang. Ya, Allah tetap tidak ada perubahan sedikit pun. Nah, beda dengan makhluk, beda dengan manusia, beda dengan binatang atau makhluk hidup. Nah, kalau kita kan terikat dengan waktu. Kita lahir, kemudian setahun, 2 tahun sampai sekarang misalnya, pasti ada banyak perubahan. Nah, kalaunya Allah tidak ada perubahan dari dulu kemudian sampai nanti hari kiamat misalnya, sampai penduduk manusia makhluknya ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Nah, itu pun Allah tidak ada perubahan. Artinya kekal selama-lamanya. Ya, kalau makhluk, kalau makin tua ya fisiknya makin lemah. Ya, sama orang yang baru lahir pun fisiknya lemah. Nah, tapi nantinya misalnya sudah jalan misalnya berapa umurnya, makin bertambah, maka makin ada perubahan sampai dari misalnya bayi menuju anak-anak, kemudian menuju dewasa, kemudian menuju tua. Nah,
manusia. Kemudian yang keempat, ya satu lagi, wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits, dan menyalahi Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Ay la yumasilu syai'an minha, la fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Artinya tidak ada seumpama sesuatu daripadanya. Ya. Allah menyalahi bagi segala yang baharu. Jadi setiap ada yang baharu itu jauh beda, tidak ada kesamaan dengan Allah. Ya, kesamaan mungkin hanya pada sebutan saja. Nah, tapi pada kenyataannya jauh bedanya. La fi dzatihi, tidak ada pada zatnya. Zat Allah tidak ada samanya, atau ada yang tidak ada zat Allah itu sama persis seperti zat Allah yang ada di permukaan bumi ataupun misalnya di luar bumi. Wala fi sifatihi, dan tidak ada juga pada sifatnya. Wala fi af'alihi, dan juga tidak ada pada perbuatannya. Semuanya hanya bisa dilakukan oleh Allah. Makhluk tidak ada yang bisa mampu menyainginya walaupun hanya satu sifat atau satu perbuatan. Wal mukhalafatu lil hawadis, dan bersalahan bagi segala yang baharu, ibaratun an nafiyil mumasalati fi dzati wa sifati wal af'al. Mukhalafah lil hawadis adalah satu ibarat, satu pembelajaran daripada menolak seumpama pada zat dan sifat dan segala perbuatan. Artinya tidak ada yang menyamai pada diri Allah itu zatnya atau sifat ataupun perbuatannya. Aizatullah laisat kazati syai'in minal makhluqat. Artinya zat Allah ini bukanlah seperti zat sesuatu daripada makhluk. Laisat jirman kal ajrami, bukanlah benda seperti benda. Nah, kalau manusia kan ya sama di mana-mana, sama zatnya. Zatnya yaitu terdiri dari kulit, bagian-bagian tubuh, kemudian sesudah kulit ada daging, kemudian di dalamnya ada lagi tulang, kemudian di dalam tulang ada lagi sumsum. Nah, sama seperti itu semua manusia. Nah, tapi Allah beda, tidak ada satupun makhluk yang menyamainya. Wa sifatuhu laisat ka sifatil makhluqat, dan sifatnya bukanlah seperti sifat segala makhluk. Hadisatun makhsusatun, baharu, lagi khusus. Nah, kalau sifat manusia itu baharu, nanti ada awal, ada akhir. Kalau perbuatan Allah atau sifat Allah tidak ada awal, tidak ada akhirnya. Bal hiya qadimatun, tetapi dia itu qadim. Wa af'aluhu laisat ka af'alil makhluqat, dan perbuatannya bukanlah seperti perbuatan segala makhluk. Hadisatun muhtasabatun, baharu lagi diusahakan. Ya, artinya kalau makhluk kita perlu usaha. Kita mau makan, kita perlu berusaha mencari makanannya, bisa lewat bekerja misalnya, ataupun meminta atau mencari baru dapat. Nah, tapi kalau Allah, nah itu beda. Dengan kalimat kun fayakun, maka apapun yang dia kehendaki akan terjadi. Bal huwal khaliqul lil qainati, tetapi dialah yang menciptakan lil qainati, bagi seluruh yang mungkin. Artinya sesuatu yang mungkin itu bisa Allah jadikan, kemudian bisa tidak Allah jadikan, atau sesuatu yang sudah ada bisa Allah hancurkan. Itu kan sesuatu itu masuk sesuatu yang mungkin. Bila wasitatin wala mu'inin, tidak ada perantaranya dan tidak ada yang menolongnya. Artinya tanpa bantuan, dengan kekuasaannya dia melakukannya sendiri. Nah, tapi kan kalau makhluk
melakukan setiap sesuatu apapun itu memerlukan bantuan orang lain. Kita makan misalnya. Nah, kita makan, kita tidak mungkin bisa mendapatkan beras yang kita makan atau nasi kalaunya misalnya tidak ada yang menanam. Nah, berarti kita memerlukan orang yang menanamnya. Nah, kalau itu sudah ditanam, kemudian apalagi di pabrik, sesudah di pabrik lalu dibungkus, sesudah dibungkus lalu dijual. Nah, lalu baru kita membelinya. Kita beli pun belum bisa kita makan langsung, harus kita masak dulu. Nah, seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bukanlah seperti sesuatu dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Wal hawaditsu hiyal makhluqat. Dan segala yang baru itu adalah seluruh makhluk. Nah, insyaallah nanti kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Wa qiyamuhu ta'ala bi nafsi. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kalam,